Ya. Sudah kelihatan belum ini? Ampun, Pak. Ya, ya. Pada bab ini kita berarti sudah berada di bab 4. Bab 4 isinya adalah interpolasi. Numerik itu babnya sampai bab 7 atau bab 8. Sampai bab 4 kita nanti, ini berarti pertemuan untuk terakhir sebelum mid ya. Isinya adalah interpolasi. Jadi pada intinya sebenarnya interpolasi itu, sebentar saya tunjukkan kalau misalnya di Excel ya. Oh, misalnya. Bapak Ibu, ini yang akan kita pelajari nggak mau ya dibawa ke atas. Aduh. Ya. Di dalam bab ini
Judulnya adalah interpolasi. Pendahuluannya adalah kita sering punya titik-titik data. Oh, ini tadi, ya titik-titik data. Titik data itu kalau jenis 1, ada kalanya jaraknya sama. Jadi kalau saya ambil ini, saya ambil gambar sebelah kiri itu diberangkatkan dari data ini. Dan maaf, ini aja. Ya, di sebelah kiri itu datanya seperti ini, sebelah kanan datanya seperti ini. Apa beda antara data sebelah kiri dan sebelah kanan? Kalau sebelah kiri itu titik-titik X itu jaraknya sama. 1, 2, 3, 4, 5 itu jarak antar abses itu 1. Beda dengan sebelah kanan, jarak antar abses itu beda. 1 ke 3 itu 2, 2, 3 ke 4 itu 1. 4 ke 8, 4, 8 ke 11, 3. Jadi ini jaraknya tidak sama. 2, 1, 4, 3. 1, 1, 1, 1. Jadi yang sebelah kiri itu nanti disebut sebagai interpolasi titik-titik yang berjarak sama. Sebelah kanan sebagai interpolasi titik-titik yang berjarak tidak sama. Nah, di dalam interpolasi, ini kita diminta untuk menentukan, memperoleh persamaan interpolasi. Jadi kalau ada kurva yang bentuknya seperti ini, persamaannya bagaimana? Kurva yang bentuknya seperti ini, persamaannya bagaimana? Pada interpolasi, titik-titik semuanya harus dilalui oleh kurva. Berbeda dengan fitting data. Kalau fitting data itu titik-titiknya tidak perlu dilalui oleh data, walaupun yang dilalui itu terbaik. Yang penting kita mengetahui kecenderungan daripada atau tren daripada titik-titik data. Begitu ya namanya perbedaan interpolasi dengan fitting data. Kalau fitting ini nanti dicari kecenderungannya. Kecenderungan dari sebaran titik-titik seperti ini nanti apa ini membentuk garis lurus atau garis melengkung atau apa gitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana membuat persamaan suatu kurva yang melalui titik-titik ini. Nah, faedahnya besar Bapak Ibu, diantaranya, jadi ini persoalan bagaimana memperoleh persamaan yang melalui titik tersebut. Jadi, kelas itu peroleh ya. Nah, jadi bagaimana memperoleh persamaan kurva yang melalui titik-titik data tersebut.
Ini faedahnya, di antara faedahnya antara manfaatnya adalah, jadi kalau nanti persamaannya diketahui, maka untuk data yang hilang kita bisa mengembalikan lagi, ya. Untuk data yang hilang kita bisa mengembalikan lagi berdasarkan pada persamaan yang telah ditemukan. Data yang hilang berdasarkan persamaan interpolasi telah diperoleh. Nah, paham ya masalahnya? Oke. Nah, bentuk polinomial ini selalu, kalau kayak gini bentuknya tidak sederhana, maka selalu mengacu pada polinomial. Untuk bentuk yang tidak sederhana, kurva tidak sederhana, persamaan selalu mengacu pada polinomial dengan berbagai orde sesuai keperluan. Sesuai keperluan ya. Nah, bentuk polinomial ini mengikuti Deret Taylor. Px sama dengan A0 plus A1x, A2x kuadrat sampai AN x pangkat N. Ini kalau diekspansikan di X sama dengan 0. Kalau diekspansikan di sekitar X sama dengan C, itu Px-nya ya jadi ini. A0, A1, X min C, A2, X min C kuadrat, AN, X min C pangkat N. Kalau diekspansikan di sekitar X sama dengan X 0, ya berarti A0 tambah A1, X min X 0, X min X 0 kuadrat, A2 ya, tambah AN, X min X 0 pangkat N. Kalau kita menyebutnya Px itu sampai N suku saja, ya seperti yang ada pada persamaan 2, tetapi ini titik-titiknya dihilangkan. Di titik-titik ini sebanyak 3, itu menunjukkan bahwa ya, banyak 3, ini menunjukkan bahwa suku ini berlanjut terus. Tetapi kalau di sini ada ungkapan polinomial sampai N suku, ini berarti sampai kepada AN X min C pangkat N ini berhenti, tidak ada lagi titik-titiknya. Sini A0 itu adalah A0, A1, A2 sampai AN, ini merupakan koefisien polinom yang didefinisikan dengan AI sama dengan FI C. C itu adalah lokasi dia diekspansikan. C, lokasi dia diekspansikan. Jadi misalnya, ya kalau A0 ya F0. F0 itu berarti tidak ada turunan fungsi. C dibagi dengan 0 faktorial itu 1. A1, F1, 1 itu berarti turunan pertama. C dibagi dengan 1 faktorial. Ini definisinya. FIC itu berarti FIC ini artinya adalah turunan F terhadap X untuk derajat penurunan ordenya itu adalah I pada X sama dengan C. Ya, pada X sama dengan C. Oke. Nah, sumber kekeliruan itu ada diidentifikasi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah input
kesalahan input. Kesalahan input itu yaitu nilai X-nya. Kalau nilai X-nya itu kurang benar, maka Y-nya itu juga tidak seideal yang diharapkan. Yang kedua, adanya pemotongan dari rumus tadi itu, yang panjang itu kemudian rumusnya dipotong. Dan yang ketiga, kalau ada angka-angka yang sebenarnya komanya itu panjang, kemudian dipotong, dibulatkan. Ini juga merupakan beberapa sumber kesalahan. Walaupun begitu, error sampai n suku, ini selisih antara fx yang masih ideal, masih utuh, dikurangi dengan pendekatan sampai n suku. Jadi ini yang ideal ini adalah pendekatan sampai n suku, sehingga pendekatan itu tidak sama dengan fx yang terbentuk, yang ideal. Maka ada selisih antara fx dan polinomialnya. Nah, ini nilainya kesalahan itu berarti di sini dinaikkan satu tingkat. Jadi yn plus 1 c, atau ini sudah dirumuskan di sini adalah p kali p min 1, p min 2, dan seterusnya delta n plus 1 y c gitu. Ini selisih tingkat. Ini delta n plus 1 itu sama dengan ya nanti selisih tingkat n dari y c plus 1, nanti kita definisikan di bawah ya. Ini sebenarnya pengertian dari delta n plus 1 y. Ini artinya adalah n y c plus 1 kurangi dengan gini. Nah, di selisih tingkat n, tetapi X-nya diisi dengan C plus 1, dikurangi dengan selisih tingkat n, Y, nah, dengan C itu bilangan yang berada di antara X0 dan Xn. Kalau Yn plus 1, ini artinya sama dengan ini. Ini secara numerik ya. Ungkapan ini secara numerik. Oke. Yang pertama, cara kita memperoleh rumus nanti adalah formula pertama, formula interpolasi untuk titik-titik XI yang berjarak sama. Jarak sama. Ini seperti kasus yang pertama tadi. Jadi untuk X yang berjarak sama, diketahui ada data X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn. Memenuhi relasi Y sama dengan Fx. Akan dicari Ynx, yaitu polinom berderajat n sedemikian rupa sehingga Y dan Ynx memenuhi set data tersebut. Untuk nilai-nilai yang berjarak sama, X yang berjarak sama, kita gunakan formulasi hubungan antara X setelah dan X sebelum itu seperti ini. XI sama dengan X0 plus IH. Jadi
XI sama dengan X0. X0 itu X yang awal ditambah dengan IH. H itu panjangnya langkah, I itu banyaknya langkah. Banyaknya, H itu panjangnya langkah. Ketika misalnya ini, seperti ini. X1 sama dengan X0 ditambah H. Kayak gini nih. X0-nya di sini, X1-nya di sini. X1 sama dengan X0 ditambah H. X2 kalau dihubungkan dengan X0 berarti sama dengan X0 ditambah dengan 2H. X2 sama dengan X0 ditambah dengan 2H. Kan gitu. Itu berarti XI sama dengan X0 ditambah dengan IH. Penjelasannya seperti itu. X2 sama dengan X0 ditambah 2H, X3 sama dengan X0 ditambah 3H. Nah, ini sehingga jika berikan uraian untuk I. Nah, ini 3 nilai yang pertama. Oke. Maka YN dapat dituliskan dalam bentuk kayak tadi. YN itu pendekatan polinom sampai N suku, A0, A1 X min X0, A2 X min X0, kali X min X1, A3 X min X0, X min X1, X min X2. AN, X min X0, X min X1, X min X2, sampai dan seterusnya sampai X dikurangi dengan XN min 1. 3 saja itu 2 ya. 0, karena mulainya N-nya itu 0. A1, X min X0. 2, 0 dan 1. 3, 2. Kalau N berarti N min 1. Nah, dari persamaan 8 ini, dengan memasukkan X sama dengan X0, X sama dengan X1, sampai X sama dengan Xn. Pertama, X sama dengan X0, ya, nanti kan dapat A0. Maka diperoleh koefisien A0, A1 sampai AN. Metodenya seperti itu, nanti kita terapkan. Coba. Dengan mengurai dan mensubstitusi X min X0 sama dengan PH, tadi IH ya, sekarang I-nya diganti dengan P. Mungkin dari sini bisa kita, ya nggak apa-apa. PH dan seterusnya, maka akan diperoleh A0, A1 sampai AN. Contoh, saya split menjadi 2. View. Nah, sekarang kalau nih, kalau X sama dengan X0, X-nya ini sama dengan X0, maka Y0, kalau X-nya ini X0, X-nya diisi dengan X0, maka kita tahu bahwa N-nya itu berarti sama dengan 0. Jadi kalau N-nya 0 berarti di sini Y0. Y0 sama dengan A0. Di sini 0. 0. Karena kalau X-nya sama dengan X0 berarti ini X0 dikurangi X0 habis 0. Ini juga 0 dan seterusnya 0. Dengan demikian maka Y0 sama dengan A0.
Yang kedua, kalau X-nya sama dengan X1. Ini X1 min X0. Gitu ya. X1 min X0, X1 min X1. Di sini berarti 0. Jadi untuk X-nya sama dengan X1, Y1 nanti berhenti sampai suku kedua. Suku ketiga, di sini karena ada X min X1, suku keempat juga ada X min X1, berarti X1 dikurangi X1 itu 0, dan seterusnya itu 0. Maka Y1 sama dengan A0, ditambah dengan A1, X min X0. Yang ini 0. X1 min X0 itu berapa? Kita tadi itu sudah mempunyai ini. X1 dikurangi X0. I tadi ya. X1 dikurangi X0. H sama dengan H. X1 kurangi X0 sama dengan H. Jadi kalau begitu ini Y1 dari rumus ini. Y1 sama dengan A0 ditambah dengan A1. X1 dikurangi dengan X0 itu H. A1 dikalikan H. Nah, jadi A0-nya itu Y0 dan X1 kurangi X0 itu adalah A1 kali H. Maka dari sini kita memperoleh koefisien A1 sama dengan Y1 kurangi Y0 dibagi dengan H. A1 sama dengan Y1 kurangi Y0 dibagi dengan H. Y1 kurangi Y0 itu sama dengan delta Y0 dibagi H. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan dulu. Sekarang untuk X sama dengan X2. Untuk X sama dengan X2. Kalau X sama dengan X2, nanti yang ini yang 0. X dikurangi X2 berarti X2 kurangi X2 0, berikutnya juga 0. Jadi sukunya berhenti sampai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y2 sama dengan 0 plus A1, X2 min X0. Ditambah A2, X2, X2 min X0 kali X2 min X1. Yang ini sudah 0. Nah, A0 tadi itu sama dengan Y0. A0 ini sama dengan Y0. Kemudian A1 X2 dikurangi X0 adalah 2H. Ditambah A2, ini 2H kali X2 kurangi X1, 1H. 2H kali H itu 2H kuadrat. Kuadrat. Jadi ini sama dengan yang tadi itu A1-nya di atasnya sudah ada, kita tinggal ngambil ini A1 delta Y0 dibagi H. Masuk. Kemudian plus A2, 2H kuadrat. Yang ini H kurangi H dibagi H habis, tinggal 2 delta Y0. Terus ini tetap A2, 2H kuadrat. Kita peroleh Y2 dikurangi Y0, dikurangi dengan 2 delta Y0. Sama A2 kali 2 kuadrat, sehingga Y2 dikurangi Y0, kurangi 2 delta Y0. Itu adalah delta 2 Y0. Delta 2 Y0. Maka A2-nya adalah delta 2 Y0 dibagi dengan 2H kuadrat. 2H kuadrat. 2 itu sebenarnya asalnya 2 faktorial. Sehingga nanti apabila kalau A2 delta 2 Y0 dibagi 2 faktorial H kuadrat. Berarti kalau A3, ini model KPS kompetensi proses sains, A3 berarti delta 3 Y0 dibagi 3 faktorial H pangkat 3. Dan seterusnya sehingga untuk AN sama dengan delta N Y0 dibagi N faktorial H pangkat N. Gitu.
Nah, dari perhitungan tadi diperoleh ini, A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan ini, A2 ini, A3 ini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, jika didefinisikan X sama dengan X0 ditambah PH, dan mensubstitusikan nilai-nilai A, N pada persamaan 9, ini, pada kebersamaan 8, ini persamaan 8, AN-nya disubstitusikan ke sini, maka diperoleh ini. Ntar silahkan dilihat dulu. Tak minum. Tak minum dulu.
lanjutkan. Dari definisi ini ya, X sama dengan X0 ditambah dengan PH dan mensubstitusikan persamaan 9 ke persamaan 8. Maka nanti diperoleh A0 tadi kan Y0. Dari yang sudah kita peroleh itu. A0 ini sama dengan Y0 tadi. Sebelumnya A1-nya delta Y0 per H. Atau disingkat ke sini, tinggal sudah dirumuskan ini. Kalau misalnya A1 kita masukkan berarti delta Y0 dibagi dengan H. Kalau A2-nya delta 2Y0 dibagi 2H kuadrat. 2 faktorial H kuadrat. Ini X min X0, X min X1. Yang bagian 3 juga begitu, dan seterusnya. Berarti sudah terbentuk samaan untuk polinomial yang kita membutuhkan tabel selisih berhingga. Jadi untuk menghasilkan samaan 10 diperlukan tabel selisih berhingga. Ini ada selisih berhingga. Kemudian yang kedua nanti perkalian antara X min X0 dengan X min X1. Kalau ini ya 3 suku. Apabila X-nya tidak dimasukkan. Kecuali kalau X-nya sudah ada nilainya, maka nanti menjadi lebih simpel. Kalau X-nya tidak dimasukkan kan berarti yang ada nilainya X0, X1. X0 kurangi X1, X dikurangi X0, X kurangi 1 dikalikan berarti kan ada X kuadrat, berapa X1, kemudian X0, X1. Itu. Kemudian masih belum selesai ini, kita ingin mengubah variabel X itu ke dalam variabel P. Kenapa begitu? Ya. P supaya lebih simpel untuk menyederhanakan ya, samaan 10 di variabel X diubah ke P. Nah, yang diikuti apa? Yang diikuti adalah kalau P itu mengikuti ketentuan yang ada di ini I, ini X sama dengan X0 min PH. Jadi ini mungkin saya jadikan kesamaan rujukan. Enggak mau kenapa? Nah, gini. Ini X sama dengan X0 plus P, maka P-nya sama dengan X dikurangi X0 dibagi dengan H. Jadi,
Jadi, X sama dengan X0 plus PH, berarti X min X0 sama dengan PH. Nanti dipakai untuk mengganti ini. Nah, X min X0 diganti dengan PH. Terus X min X1, ini artinya sama dengan X min X0 ditambah X0 dikurangi X1. Jadi, dikurangi X0 ditambah X0. Direferensikan ke X0. Kita akan mendapatkan X min X0 itu adalah PH ditambah dengan dikurangi dibalik X1 min X0. X1 min X0 itu adalah X1 min X0 itu H. X1 dikurangi X0 itu adalah H. X1 min X0 itu adalah H. Nah, PH dikurangi H sama dengan P min 1 kali H. Nanti menggantikan posisi ini. X min X2, X min X0 ditambah X0 min X2. X min X0 adalah PH. X0 min X2 sama dengan min 2H. Sama dengan P min 2 kali H. X min X3 sama dengan nanti sama dengan cara yang sama. X min X3 sama dengan P min 3H. X min Xn sama dengan P min NH. Ini masukkan ke persamaan ini. Persamaan 11. Dengan mencontohkan ke 11, maka diperoleh ini. Akhirnya diperoleh Y0 delta Y0 per H, X min X0 itu adalah PH. Ini tadi PH kali P min 1 kali H. PH, P min 1 kali H, P min 2 kali H. Nah, gitu kemudian H-nya ini bisa dihapus. H, 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 H. H-nya ada 2 juga di atas, H kuadrat, dibagi dengan H kuadrat. Ini juga dihapus. Di sini juga sama 3, ini H pangkat 3. Akhirnya tinggal Y0 plus P delta Y0, P kali P min 1 delta 2 Y0, P, P min 1, P min 2 delta 3 Y0, dan seterusnya. Nah, hasilnya itu. Ini sudah, berarti kita nanti perlu mengetahui nilai P-nya dulu ya. Jadi kalau begitu P itu sama dengan P sama dengan X min X0 dibagi dengan H. X sama dengan X0 plus PH, P-nya berarti ini. Ya, dengan P ini, X min X0 dibagi H. Itu harus dihitung dulu. Apa bedanya 13, 14? YNX, Y0 sama 2 faktorial ini sama, P min 1, P min 2, 3 faktorial sama, ini dilengkapi. Dalam versi yang lebih lengkap, sampai N suku, untuk ini berarti berarti ini harus ditambah dengan, karena sudah N. Nah, gini. Tambah kekeliruan, nanti versinya sampai N ini, kekeliruannya adalah YX dikurangi YN ini. Berarti nilainya sama dengan P, P min 1, P min 2, P min apa ini? N min 1 berarti P min N. P min N dibagi N plus 1 faktorial delta N plus 1 Y alpha, suatu alpha. Ini ya.
Ini kekeliruannya. Dengan alfa adalah nilai yang berada di antara x0 sampai xn. Sembarang alfa itu berapa. Jadi kekeliruannya menunjuk di nilai berapa gitu. Misalnya, ini sudah masuk ke soal. Tentukan polinom berderajat 3 jika diketahui Y0 1, Y1 0, Y2 1, dan Y3 10. Setelah itu carilah Y1,3. Jadi kalau ini kita buat tabelnya yang agak berjarak. Kalau nggak berjarak berarti nanti ke atas arahnya, yang rata atas itu. Nah, dari soal ini diketahui bahwa X-nya itu, Y0 itu kan Y untuk X sama dengan 0. X-nya 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3 itu berarti jaraknya sama. X-nya 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Y-nya disebutkan di sini 1, 0, 1, 10. 1, 0, 1, 10. 1, 0, 1, 10. Selisih tingkat satunya menjadi 0 kurangi 1 min 1. 1 kurangi 0, 1. 10 kurangi 1, 9. Tingkat 2, 1 kurangi min 1, 2. 9 kurangi 1, 8. Tingkat 3-nya 8 kurangi 2, 6. Titik. Sampai tingkat 3. Terus, ini ya. Ini kalau versi kalau ini versi tidak pakai jarak. Jadi ini delta, ini YI, ini delta YI. Ini delta. Ini delta 2. Delta 3. YI. Sama saja, tapi arahnya ke atas ini ya. Sekarang dari persamaan yang di akhir yang diperoleh ini, sampai 3 ini, Y0-nya itu untuk I dari 0, 1, 2, 3. Ini tidak kita hiraukan dulu. Enggak mau. Nah, ini. Oke. Yang pertama, mencari P dulu. P tadi itu rumusnya adalah X min X0 dibagi H. X min X0 dibagi H. Rumus untuk P. Nih, X min X0 dibagi H. X0-nya adalah 0. Dibagi H-nya. H itu jarak antar X. H adalah jarak antar X. 0 ke 1 itu jaraknya 1, 1 ke 2 jaraknya juga 1. H adalah panjang total atau jarak antar X. Nah, P-nya sudah diketahui, nilainya adalah X min 0, X min X0-nya itu adalah 0 dibagi dengan 1.
hasilnya X. Kalau begitu dimasukkan ke sini. Jadi YX sama dengan Y0. Y0-nya adalah 1. Ditambah dengan P adalah X. X delta Y0. Delta Y0 ini min 1. X kali min 1. Ditambah delta 2. P min 1 dibagi 2 faktorial. P-nya tadi X. X kali X min 1. Nih, dibagi 2 faktorial itu 2. Terus delta 2 Y0. Sini 2 masuk. P min 1, P min 2, 3 faktorial. P-nya itu adalah X. Kali X min 1, X min 2 dibagi 6. 3 faktorial 6, delta 3 Y0 adalah 6. Nah, ini hasilnya adalah X pangkat 3. Jadi kalau ini sudah kita 6-nya ini hilang. X kali X kali X pangkat 3. Min 1 X min 2X berarti min 3. Min 3X kuadrat. Min 1X min 2X kali, maaf, salah ya, ada yang salah. Min 1 min 2. Ini 3. Jadi X pangkat 3, min 1, min 2 berarti min 3. Min 3X kuadrat ditambah dengan 2. Sebagai contoh, kalau diminta untuk ngitung Y1,3 berapa? Selanjutnya carilah Y1,3. Y1,3 Y1,3 hasilnya ya 1,3 pangkat 3 min 3 ya. Pak, rumus yang tadi itu Pak, Bapak baru bikin yang ruas ketiga, ruas pertama, ruas depannya tadi belum dijumlahin. Yang ini? Berarti benar yang pertama kayaknya Pak. Bentar ya, saya kembalikan. Begitu ya. Jadi ini hasilnya adalah, oh gitu, jadi belum dianu ya. Yuk Pak, yang di depannya belum tadi. Ya, oh yang depannya belum. Oke, ya sudah. Jadi nanti ini karena sudah dikerjakan. Jadi ini kerjakan semuanya, hasilnya pangkat 3 min 2 kuadrat per 1. Jadi kalau ditanyakan Y1,3 itu berapa, dapatnya adalah min 0,18. Ini bentuk ini kalau kita coba untuk gambarkan data ini, data X, Y itu di dalam soalnya ke Excel gitu. Bentuknya seperti ini. Ini agak enggak nutup karena keterbatasan penggambaran harusnya, tapi ini melalui titik-titik semua. Nah, ini min 1 itu lumayan. Min 2
2 tadi itu karena supaya angkanya itu genap itu ya. Jadi meloncat 22, sedangkan ini tidak perlu meloncat saya kira. Mana nilainya? Itu. Udah biar gini aja. Ini kalau digambar dan kita bisa menerka ya. Kalau 1,3 itu kira-kira berapa? Kalau X-nya 1,3, Y-nya itu 0,18 tadi. Berapa tadi? Malah min 0,8. Jadi min. Jadi betul. 1,3 min 0,18. Contohnya seperti itu. Tapi kalau ingin membuat yang lebih, misalnya kan kayak gitu. Kita coba rumusnya kita copy. Rumusnya kita copy, datanya kita ambil, terus ini no border, ini juga novel. Ya, ini berarti XI, YI, ini kita ambil delta. Delta YI, tadi ada belum? Belum. Delta YI, mau. Mau. Delta 2 YI, delta YI. Ya, diambil min ini. Oh, maaf, Y-nya tadi belum diisi. 10, 10.
Nah, ini tabel yang nanti akan kita gunakan. Ini kurang gitu ya, dikurangi. Rumusnya itu berarti kita nyari, ini diikuti ya, diikuti. Nyari PP itu butuh X0, butuh, kalau X-nya itu 1,3 yang ditanyakan, jadi lebih mudah. Kalau ada angka, yang nggak ada angkanya yang sulit itu. X-nya berapa? X-nya 1,3. Ini ada X0, ada X, terus ada H. P-nya dicari. X0-nya adalah ini X0, X yang pertama. X-nya yang diminta tadi 1,3. Tulis gini. Nah, terus H-nya itu adalah H-nya sama dengan selisih antar X itu 1 kurangi 0, 1. Maka B-nya adalah X min X0 dibagi H. Nih. X0-nya 0. Sekali lagi, nih. X-nya yang ditanya ini 1,3. Nanti di tabel nggak ada, hanya 1, P-nya adalah 1,3 karena P itu adalah X di P-nya itu sama dengan X min X0 dibagi H. Sudah ketemu. Sekarang dimasukkan ke persamaan. Y-nya berapa? Sama dengan, ini saya bawa ke sini. Nah, Y0, tunjuk ke sini. 0, Y0 sini. Tambah P, P-nya ini. Kali delta Y0. Ini. Tambah P kali P min 1. P kali kurung buka P min 1. Dibagi 2 faktorial. Ya, kalau 2 faktorial itu ya 2 itu saja, 1 kali 2 toh. Kalau mau pakai simbol 2 faktorial itu PACT 2 gini. Ini 2 faktorial. Tinggal 2. Ini sampai di sini delta 2 terus kali delta 2 Y0. Sini. Nah, masih ditambah lagi. Tambah, ini saya kopikan aja biar lebih gampang. Nulis di sini juga boleh. Jadi berapa? Berikutnya P min 1, P min 2. Jadi ini saya tambahi P min 2 kali P-nya ini min 2 dibagi 3 faktorial. Di sini dikasih 3 kali E4 kali delta 3. Ini delta 3 itu di sini ini saya ganti. Nah, ini enter. Ini min 0,183. Sama ya. Jadi, tapi dengan rumus ini, misalnya, kita bisa mengecek sebenarnya rumus kita itu sudah benar apa belum dengan memasukkan nilai-nilai pada X itu Y-nya bersesuaian apa enggak. Contoh, kalau X-nya 0 apa Y-nya 1? Masukkan aja kalau X-nya ini 0, apa Y-nya 1. Oh iya, benar. Nah, itu ya maksudnya polinomial itu. Kalau X-nya 1 apa Y-nya 0?
Oh iya benar, langsung di sini kan, ini dilihat, yang di sini dilihat. Ini coba bisa dilihat. Kalau X-nya 2 apa Y-nya 1? Ya betul. 3, 10. Nah, karena udah jajal seperti itu, maka kalau ditanya 1,3 berapa? Ya sudah benar 0,1. Bahkan ditanya berapapun, misalnya ini 10 berapa? Temu 801. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Atau silahkan dicoba. Saya beri waktu. Oke Pak, yang Y1 tadi gimana Pak? Yang YI. Ini dari data yang diketahui. Oh berarti XI sama YI-nya datanya Diketahui. sudah pasti itu nggak Bang? Iya, ini sudah diketahui. Ini untuk Oh, oke. ini sudah diketahui. Diketahui titik-titik ini 0,1, 1,0, 2,1, 3,10. Tuh, tentukan persamaan kurva yang melalui titik-titik ini. Itu namanya polinomial atau interpolasi. Tapi dari situ kita nanti bisa menentukan misalnya tadi yang saya katakan ada suatu titik yang hilang. Nah, data 1 misalnya hilang. Ini hilang. Berapa ya kalau 1 itu? Misalnya data 1 di sininya berapa? Ini hilang. Karena hilang, maka di sini kita masukkan 1 aja. Oh, 0. Kembalikan 0 gitu. Lagi pertanyaan? Silakan nyoba dulu. Oke Pak Taifur, untuk nilai H-nya 1 nggak Bang? Interval Bang. Berarti 1 ya? Ya.
Permisi Pak Driver, untuk yang Y boleh lihat ini Pak, rumusnya Pak. Untuk yang atas Pak, yang Y delta Y1. Untuk yang delta Y2 Pak. Oh, iya. Sudah Pak, cuma ada yang salah dikit tadi di bawahnya. Saya coba lagi. Terima kasih Pak. Boleh lihat yang Y yang aktif, Pak. Saya hasilnya tidak.
Kita lanjutkan dikit Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah tadi yang kita kerjakan itu kita menggunakan cara formula interpolasi selisih muka Newton. Formula interpolasi selisih muka Newton. Ini kita singkat menjadi Forin-Semun. Formula interpolasi selisih muka Newton. Nah, kalau belakang Newton, yang berikutnya formula interpolasi selisih belakang Newton. Kita singkat Forin-Sebelan. Nah, bedanya rumus yang kita gunakan, deltanya dibalik. Bukan rumus selisih muka, tetapi selisih belakang. Nanti kita tunjukkan. Dengan formula untuk P itu sama dengan X min Xn. Kalau yang tadi formula selisih muka itu X min X0 dibagi H. Kalau di sini karena selisih belakang, maka data yang kita gunakan itu data yang berada di akhir-akhir. Nah, ini kegunaannya bedanya apa? Yaitu untuk mencari nilai daripada Y apabila X-nya berada di akhir daftar. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Kalau yang ditanyakan itu daerah-daerah sekitar 1,3 itu tadi, itu ya dekat ke 0. Atau misalnya 0,5, maka itu selisih muka Newton. Tapi kalau yang ditanya 3 kok. X-nya 3,7, Y-nya berapa? Itu kan dekat ke nilai 4. Maka kita gunakan selisih belakang Newton. Walaupun pada hampir semua kasus itu sebenarnya hasilnya itu sama antara Forin-Semun dengan Forin-Sebelan. Para selisih muka dengan selisih belakang itu hasilnya sama. Rumusnya untuk error antara Y, antara nilai Y dan Y pendekatan sampai ke N suku itu bentuknya seperti ini. DP plus 1 dan seterusnya. Jadi rumusnya di sini bukan menggunakan P min tetapi P plus. Dengan P definisinya X min Xn dibagi dengan H. Nah, kalau dari soal sebelumnya, misalnya yang ditanya adalah X 2,7 atau bahkan 3,5. Selisih belakang ya, Forin-Sebelan. Kalau yang ditanya, ini saya kembali ke Excel. Kalau yang ditanya misalnya, berapakah Y untuk Y-nya, ini ya, ini saya bawa ke sini aja. Ya, berapakah, ini yang ditanya ya, jadi berapakah Y untuk X-nya 1,3. Ini dekat ke awal ya. Mungkin 0,5 misalnya gitu, 0,625. Ini pakai selisih muka. Tapi kalau pertanyaannya adalah untuk X itu misalnya di sini dekat di akhir 2,7 misalnya. Y-nya berapa? Ini gunakan formula selisih
formula lisih belakang Newton. Paham dengan ungkapan ini Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Halo? Halo? Halo, 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 halo. Connect apa enggak? Entah ya. Tabelnya tetap. XYI. Tapi di sini kita gunakan selisih belakang. Kita cari bentuk yang ini. Nah, YI. Dua. 3. Caranya membuat tabel, ini bukan dari atas, tapi dari bawah. Ini selisih belakang berarti ini ya 10 dikurangi dengan 1, 9. Dari bawah ya. Ini sampai di sini karena sudah terpakai. Yang delta 2 YI itu berarti 9 dikurangi dengan 1. Ini masih kurang 1 lagi. Ya. 0, 1, 2, 3. Ya, 3, 2. Kemudian ini berarti 8 dikurangi dengan 2. Enggak ada. Tabelnya menjadi ini Bapak Ibu. Bacakan aja. Ya 10.986. 10.986. Oke. Terus kemudian rumus yang digunakan ini selisih belakang. Karena pertanyaannya adalah 2,7. 2,7 itu kan berada di dekat ke akhir tabel. Tabelnya berakhir di 3. Di sini X-nya. Sementara yang ditanyakan untuk X sama dengan 2,7, Y-nya berapa? Itu kan berada di dekat akhir. Jadi kita diminta menggunakan selisih belakang Newton. Ya tak? Bentar. Pamit ke PPG sebentar aja. Telat berarti. Ini, bentar. Nah, sekarang kalau ini kita implementasikan, kita butuh apa? P. P tadi itu rumusnya melibatkan apa? Ada X, ada XN. XN ya, dan H. Kemudian baru P. Rumusnya P itu adalah apa? X dikurangi XN dibagi dengan H. P X dikurangi XN dibagi H. X-nya yang ditanyakan 2,7. Kemudian XN-nya berapa? 3 ya. Ini loh, XN-nya itu yang terakhir. Hanya 1. Maka ini adalah X 2,7. Saya kurung dulu.
2,7 dikurangi dengan Xn dibagi H1. Nah, P-nya min 0,3. Apa biar. Sekarang Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya ini adalah pakai rumus itu. YN. Berarti ini. YN itu ini. 10. Plus P. P-nya ini. B64. Kali delta terbalik YN. Berarti ini. Yang terakhir. Plus P kali P min 1. Ini kali ini min 1. Dibagi 2 faktorial itu 2 saja langsung. Kali delta 2 terbalik. Plus P kali P plus 1. Ini aja lagi. P kali P plus 1. Maaf yang depan tadi itu keliru. Ini kok min. Ini plus. P plus 1 kali P plus 2. Ini min 4 plus 2. Boleh ditulis gitu, boleh juga diklik ya boleh. Ini plus 2. Plus 2 ya, dibagi dengan 3 faktorial, itu 6. Kali delta 3. 6 ini. Sudah selesai. 6,103. Kita cek dulu apa rumus ini benar. Dicek. X-nya adalah dengan X 0, X3 apa sama dengan 10? Ya, betul. X0 apa 1? Ya, betul. X1 apa 0? Ya, betul. X2 apa 1? Ya, betul. Jadi kalau 2,7, nah, ini ya. Ini yang dimaksud. Ada pertanyaan? Rumusnya ini. Ini saya simpan dulu. Ini saya kirimkan lewat grup. Saya simpan. Pak Tibur lanjut ngajar PPG ini. Mata kuliah komputasi. Sama yang pertemuan kemarin Pak, sepertinya belum dikirim. Yang Kemarin sudah nggak? pertemuan 6. Yang pertemuan 6 kemarin belum terkirim di grup, Pak. Ya. Akhirnya sekalian ya. Ini saya stop presentingnya. Oke, mohon. Ini hadir 9. Oke. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyudahi pertemuan kita. Mohon ya,
Kalau ada kesulitan boleh tanya lewat grup. Jangan si Bu Puji ini kalau karena dekat dengan kampus tanya saja. Bu Nini juga gitu. Kalau dekat dengan kampus pergi aja ke kampus temui Pak Taibur. Lantai 3. Kayak orang asing ini. Padahal. Iya. Padahal dekatnya luar biasa. Oke, saya kira itu. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini untuk kita atur. Ya. Puji di sekolah atau di rumah, Ibu? Nggak ada suara. Oh iya. Tinggal saya di rumah mau kembali ke sekolah. Udah pulang toh? Iki mau kuliah Karena lagi. tadi lupa nggak bawa charger. Nggak kembali. Mau kembali nih saya. Absen. Nah, kuliah apa? Oh, cepat ya kuliah malam. Kuliah. Enggak ada kuliah. Saya Sekarang udah lupa nggak bawa charger. Supervisi apa sih? Supervisi kuliah yo. Kuliah apa, Bu? Opo? Nggak ada. Supervisi itu Rabu Kan diganti malam kan? Rabu Diganti dua malam kali. Iya, diganti malam, besok malam. Kapan? Besok, Bu. Oh, setiap hari toh itu. Enggak cuma kemarin toh. Iya, tapi diganti besok malam. Tempatku yang jadi reservasi. tidak sore toh. Oh, Besok. ngerti ku saiki. Iya. Ya, tak kira gantinya cuma kemarin toh, kayak saiki tetap oke deh. Nggih, Bu. Nggih, Bu.